Ya Pak. Anak-anak muda sekarang 70%. Celakanya 70% orang-orang yang tidak paham mengenai kebangsaan. 70% berada dalam kemiskinan anak-anak mudanya. 70% bukanlah pencari solusi tapi pencaci maki, baik itu di media sosial maupun di dalam realita dan sebagainya. Sudah bisa? 70% hari ini adalah pengangguran intelektual, benar nggak? Makanya saya hari ini alhamdulillah sedang S3, mudah-mudahan cepat selesai, karena langsung selesai langsung jadi pengangguran kayak Doli. Mana Doli itu? Ini yang ngantar mic-nya grogi juga kita terima. Oke, coba lihat tahun 1980 sampai dengan 2030. Indonesia menghadapi yang disebut dengan generasi emas. Apa itu generasi emas? Kita masih 73 tahun. Masih ada berapa tahun lagi? 17 tahun lagi. Artinya apa? Indonesia menjelang 100 tahun. Nah, ini tantangan kita. Apakah Indonesia bisa bertahan atau enggak? Ya kan? Makanya hari ini bagaimana kekuatan dari anak-anak muda sekarang bisa memperkuat wawasan kebangsaan. Komunisme luar biasa masif, ya kan? Bahkan di Aceh sudah masuk. Narkoba Bu, bukan hanya anak-anak SMA hari ini, bukan anak-anak mahasiswa, baik pengedar dan pemakainya, tapi juga anak-anak SMP. Bahkan Geci hari ini pun, barusan saya baca koran, Geci sudah terlibat narkoba. Kebetulan saya wakil ketua komite 1 kemarin. Alhamdulillah dana desa kita bawa pulang, ternyata banyak di beberapa desa di Indonesia itu uang desa dimanfaatkan untuk narkoba Bu. Gitu, itu luar biasa. Makanya besok mau kita rubah, uang dana desa diberikan buat beasiswa para bunga-bunga desa. Nah, gitu. Kalau kalian kembang desa bisa. Oke, next. Ya kan? Jadi artinya apa? Anak-anak muda sekarang itu prihatin sekali. Kita berada di dalam. Nah, kalau kita bisa menjadi pemimpin di usia muda, kenapa harus jadi orang tua? Kalau kita hari ini saya usia 32 tahun, alhamdulillah menjadi anggota senator DPD termuda di Indonesia dengan suara tertinggi di Aceh dan suara tertinggi di Sumatera. Tepuk tangan dong. Oke, alhamdulillah ya. Ini kepala botak bukan berarti suka. Biasanya orang botak itu kan antara dua, antara cerdas dan bandot gitu kan. Ini alhamdulillah baru pulang aja dari Nasuci. Bagaimana melihat sebenarnya kekuasaan Allah itu sangat luar biasa sekali. Rugi kita anak muda menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wal asri innal insana lafil husri. Kita berada di dalam keadaan orang-orang yang rugi, benar kan? Makanya bangunkan singa tidur, bergerak, jadilah pemimpin, keluar dari ruangan ini, tinggalkan masa lalu yang sangat lalai, malas, menjadi motivasi. Di sekeliling kita banyak masyarakat yang perlu tangan dan bantuan kita, insya Allah jadilah generasi-generasi yang hebat. Oke, Indonesia hari ini berada di urutan ke-8 dalam hal peringkat GDP-nya dan di urutan ke-16, dan ini persaingannya Indonesia akan terus meningkat dan sebagainya. Oke, next. Nah, next. Oke, ini yang menjadi tantangan kita deh. Tingkat produktivitas anak muda lemah, daya saingnya lebih berat. Ya, kita lemah. Kalah anak muda Indonesia Aceh sama Sumatera Utara, apalagi dengan Jakarta, apalagi dengan daerah-daerah yang lebih Kalimantan dan sebagainya. Sementara nilai tambah kita juga lemah, value added kita ini lemah. Ya, makanya saya bilang kalau ke Jakarta, saya sering ketemu anak-anak PD Jaya yang ikut LK dan sebagainya, atau anak-anak di PD, ya. Nah, kadang-kadang harus ada nilai tambah. Contohnya apa? Apa yang kita bawa? Nagan Raya bawa giok sampai sana jualan. Kalau di sini bawa adik anak deh, jualan di sana, atau bawa tas Aceh dan sebagainya. Tapi bukan itu maksud saya. Nilai tambah adalah sesuatu yang melebihi anak-anak Aceh dengan pada generasi-generasi yang lain. Biasanya apa? Kalau anak Aceh dari Aceh ya, pasti disuruh azan atau disuruh imam, bener kan? Kalau nggak suruh ngaji kalau acara pembukaannya. Jadi itu yang menjadi nilai tambah kita. Tapi hari ini nilai tambahnya adalah setiap kegiatan event-event nasional dan internasional, saya minta anak-anak muda Aceh harus memimpin di forum-forum itu, bahkan kalau bisa menjadi pemimpin di forum nasional dan internasional. Tepuk tangan loh buat kita semua. Oke, next. Oke, ini yang terjadi. Coba lihat adik-adik, kita punya pengangguran yang sangat luar biasa sekali. Keluar dari perguruan tinggi kita akan menjadi pengangguran intelektual. Di sini banyak yang semester terakhir, benar nggak? Ya kan? Terakhir untuk dihancurkan atau terakhir untuk dikeluarkan. Jadi karena apa? Karena memang daya saing kita lemah. Kemudian lihat persaingannya juga. Apalagi di sini saya kan mau bangun pabrik apa tuh di Lawung ada dan sebagainya. Itu kalau kita salah bersaing, yang lewat di situ adalah orang Medan, ya kan? Orang non Aceh dan sebagainya. Jadi kita harus minta gimana anak-anak muda kita diberdayakan. Oke, next. Terakhir saya dengar PD Jaya ada anak-anak Aceh, anak-anak muda Aceh panitianya demo, nggak masuk sebagai pengawas. Itu aja udah daya saing kita lemah. Ya. Makanya saya bilang jangan demo deh.
Jangan demo, hancurkan. Off the record ini mohon maaf, bukan provokasi Pak. Kasihan ya adik-adik, ganteng-ganteng, pinter-pinter, cerdas-cerdas, nggak jadi pengawas rekonstruksi kan kasihan Pak. Makanya saya bilang udah duduk aja kedai kopi. Ini gimana nih badan ini? Oke, coba lihat tenaga kerja di Indonesia. Sekarang orang orientasinya itu adalah skill, kecerdasan. Makanya menghadapi masa depan harus menguasai 5. Kecerdasan komunikasi bahasa, harus bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Kecerdasan kecerdasan karakter building and leadership. Makanya tidak salah kalian ikut SPMA, Sekolah Pemimpin Muda Aceh. Kita akan dibentuk leadership dan karakter building di sini, ya kan? Kemudian kecerdasan politik dan hukum. Jangan pintar berbicara, kemudian retorika yang bagus, debatnya bagus, sampai di kantor di jalan raya ditangkap polisi karena punya SIM. Ya kan? Kemudian kecerdasan ekonomi tadi, kecerdasan bahasa tadi, kecerdasan spiritual question itu sangat penting juga. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan ekonomi sudah, kecerdasan entrepreneur question, kemudian spiritual question, communication question, politik and law question, kecerdasan ya. Kemudian yang terakhir itu adalah kecerdasan leadership and character building. Coba lihat bagaimana anak-anak kita berorientasi semuanya di Aceh ini. Ini mohon maaf, Pak Aswad asli mana Pak? Banda Aceh. Bapak Medan. Nih saya cerita. Di Aceh kalau nggak pegawai negeri nggak laku. PD Jaya kalau kita kita ngelamar anak perempuan 50 mayam ya Bu. Kalau anak perempuan yang pegawai negeri dia naik 100 mayam. Betul Bang. Ini yang Bang siapa namanya yang dari Medan. Bener Bang. Abang istrinya orang mana Bang? Cilacap nggak sanggup beliau di sini orang PD Jaya. Akhirnya dapat yang Cilacap, 10 mayam cukup kan? PD nggak cukup Bang, PD Jaya nggak cukup. Apalagi yang pegawai negeri. Ini pengalaman, saya anggota DPD, senator masih muda, ngelamar cewek cantik dari Aceh. Ini off the record, ini wartawan yang tulis ya, ini kan sebenarnya training leadership, motivasi. Jadi waktu saya ngelamar Bu, ya kan, makanya saya ini kan agak jomblo terlambat dikit. Dan di sini saya yakin 99,9% masih jomblo. Oke. Jadi pada saat melamar seorang perempuan ini ditanya apa pekerjaannya. Pada saat itu saya kerja di UNDP, United Nations Development Program, di bawah PBB, ya kan? UNDP PNS bukan? Bukan. Oh hancur lamaran itu. Oh, ya. Sedih kan? Ya udah akhirnya pergi. Akhirnya masuk partai politik lokal Pak. Kalau orang Aceh bilang palak kali ini dulu. Akhirnya masuklah partai politik lokal. Ya salah satu orang yang sering muncul di figur publik dan media. Ada cewek lagi, orang lain, saya lamar. Apa pekerjaannya? Partai politik lokal. Pegawai negeri bukan? Bukan. Oh kaji jaju. Terakhir kesel saya Pak. Dari partai politik lokal saya jadi anggota DPD, senator. Senator ini kan pejabat negara. Ada cewek cantik, saya lamar. Boleh nggak saya lamar? Sama bapaknya. Bapaknya bilang apa? DPD itu pegawai negeri bukan? Bukan Pak. Oh kejawa aja. Padahal DPD itu pejabat negara Pak, di atas PNS. Nggak bisa. Karena anak saya kalau bukan PNS kejawa aja. Kesimpulannya, jangan berpikir PNS seperti orang-orang tua kita menginginkan kita PNS. Jadilah entrepreneur muda dan para pengusaha-pengusaha sukses yang akan membawa Aceh ini jauh lebih baik. Kemudian lebih baik. Oke, next. Mohon teman-teman wartawan tadi off the record ya, pura-pura. Hanya jod saja. Oke, ASEAN, coba lihat di luar sana. Kalau kalian pergi ke ASEAN, ASEAN itu terdiri dari 10 negara tadi. Ada 600 juta peluang deh. Aceh ini PD Jaya cuma 300.000 orang. Kalau jual adik anak sehari mungkin 1.000 bungkus, 1.000 kotak. Tapi kalau di Indonesia jual adik anak mungkin 10.000 kotak laku. Tapi kalau ASEAN kita jual adik anak itu sampai 100.000 kotak. Yang Mekah dan Tagun adik anak memang pingsan. Karena banyak permintaan, jualannya sistem online. Gitu kan? Karena ada 600 juta ini orang-orang yang ini market pasar yang disebut dengan pasar bebas itu market. Oke, selanjutnya. Next. Paro, tolong Paro. Oke, saya perkenalkan Paro ini ketua SPMA, mantan ketua Batu HMI Aceh. Dan juga selamat datang teman-teman dari Banda Aceh, ya teman-teman SPMA. Di belakang juga ada putra terbaik PD Jaya Afzal yang sekarang jadi Sekjen HMI Aceh. Tepuk tangan loh. Ya, ada wakil ketua BEM dari UIN juga ada dan sebagainya. Oke, ini tenaga kerja ASEAN yang terus bersaing. Oke, next. Ya, coba lihat Indonesia, Singapura berlari kencang,
Malaysia larinya kencang, sementara Indonesia masih merangkak, lambat, gitu. Sementara Singapura, dan alhamdulillah hari ini Presiden Singapura perempuan deh, dan saya yakin ke depan Bupati Pidijaya insya Allah perempuan. Nggak percaya? Ini ada 3 kursi, laki-lakinya 2. Kalau hari ini kita lakukan pilkada, yang menang perempuan atau laki-laki? Kecuali ada perempuan yang dipengaruhi oleh laki-laki. Jangan mau deh, harga kita mahal, jangan mau disakiti, ya kan? Sorry ibu, di Moplom ayam ya. Oke, next. Oke, ini coba lihat persaingan semakin ketat, kita sama Malaysia dan Singapura kalah masih. Ya, ini tantangan kita. Bahkan sama Thailand ya deh, yang di sana masih junta militer, yang di sana mohon maaf agamanya nggak jelas, Tuhannya nggak jelas, tapi bisa di ASEAN urutan ketiga. Oke, next selanjutnya. Nah, ini generasi yang kita siapkan, generasi yang hari ini fluktuatif, anak-anak mudanya sedang naik turun. Nah, kalau kita tidak membaca peluang masa depan, kita akan menjadi generasi-generasi yang pekerja-pekerja kelas menengah ke bawah dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini harus kita persiapkan. Adik-adik, ada umur 10 sampai 19 tahun, 0 sampai 19 tahun, adik-adik kita yang hari ini masih di semester 1, ya. Itu di luar sana, itu berada dalam ancaman narkoba termasuk kita. Dan mereka adalah generasi-generasi emas yang akan di usia Indonesia 2045 atau 100 tahun Indonesia umurnya 100 tahun itu akan mengalami usia 45 sampai 54 yang notabene adalah bupati, usia gubernur, usia DPRK, usia DPRA. Jadi kita ini suka tidak suka adalah pemimpin Aceh masa depan, benar nggak? Aceh milik kalian semua, benar nggak? Oleh karena itu perbaiki diri kita, ya. Di luar sana banyak mafia-mafia narkoba ingin merebut kekuasaan di Aceh, merebut kekuasaan di Indonesia. Para pro komunis ingin merebut Indonesia ini, tapi kita diam saja. Oleh karena itu, mari kita bergerak, rebut kekuasaan untuk menyelamatkan Aceh dan Indonesia. Amin. Oke, next. Nah, coba lihat adik-adik sekalian. Ini peta kesenjangan antara barat dan timur. Ini tinggi poverty, ya kan, tinggi penganggurannya rendah, kekayaannya agak ini. Kemudian kalau dilihat Aceh, di mana Aceh? Nah, lihat, sudah miskinnya tinggi, penganggurannya juga tinggi, bener nggak? Sendiri lagi, sudah sendiri sombong lagi, bener nggak? Kue ledak, betul. Ini yang kita rubah deh. Jadi kita ini bukan generasi yang hadir di sini pencaci maki, enggak. Generasi yang mencari solusi. Itu yang kita harapkan. Oke, next. Ini tantangan kita. Nah, lihat di Aceh ini korupsi, bahkan di Indonesia luar biasa, ya. Akses terhadap pembiayaan agak susah, ya kan? Bahkan akses untuk informasi, mau tahu siapa-siapa aja yang lewat untuk jadi pengawas pembangunan rekonstruksi di Pidijaya aja nggak ada. Masih kita luar biasa. JUB biasa 1.000 kasih, Dino 5.000 kasih. Ya kan? Makanya Mulyadi itu biasanya sering minum kopi lama 2 jam, bukan 2 jam dia menikmati kopi, tidak, menunggu temannya datang untuk membayar. Benar ya? Bayar kopi mahal nih. Birokrasi, coba lihat birokrasi di Aceh dan di Indonesia ini masih hancur-hancuran, terjadi KKN dan sebagainya. Adik ini kerja di mana? Honor bang, kantor bupati. Di mana? Di kantor bupati. Kok bisa masuk? Hai mace ubiraya bengkak ini. Mace, pace, nece, macam. Sementara katanya pula japunan, katanya wayah, katanya pula pade, ya kan? Menjadi pegawai negeri padi gitu. Oke, selanjutnya lemahnya dukungan infrastruktur. Jadi bagaimana kita bersaing dengan Malaysia, Singapura dan sebagainya? Istilahnya itu jalannya itu bagus sekali di sini, lubang-lubangnya itu indah gitu kan. Jadi kalau jalan tuh nggak bisa di atas 100 km per jam. Kalau di Malaysia itu 140 sampai 180 gitu. Kalau di Indonesia di Aceh nggak bisa kencang-kencang. Karena apa? Lubang lebih besar daripada kolam ikan. Jadi sekali terjun itu luar biasa. Kemudian lemahnya dukungan infrastruktur dan stabilitas kebijakannya kadang-kadang ganti-ganti. Oke, next. Ya. Nah, ini tantangan kita global, Indonesia dan Aceh. Oke, next. Nah, kita percepat aja. Oke, next. Nanti kita diskusi masalah ini, tantangan Indonesia, ya. Apa yang terjadi? Nasionalisme kita semakin lemah, crafting demokrasi yang dipraktekkan semu, demokrasinya itu saja sebagai elit-elit politiknya. Kita mau generasi muda yang melakukan perubahan, merubah regenerasi kepemimpinan, jangannya urung-urung tabe, ya kan? Artinya orang-orang yang
kalian ini dipersiapkan untuk 10 atau 15 tahun yang akan datang. Jadi jangan orang itu. Kita mengganti Ibu Ketua BNK perlu, dan di sini Kapolres dan Bupati dan sebagainya. Insya Allah 5 sampai 10 tahun adalah masa teman-teman semua. Kemudian komunisme baru dia telah lahir, bukan komunis. Ya, pertarungan itu nggak selesai. Perang Dunia Kedua berakhir dengan kalahnya negara-negara Soviet dan sebagainya yang notabene adalah negara komunis. Munculnya kapitalisme. Kapitalisme berkembang dari tahun 1941 sampai sekarang, gagal mensejahterakan dunia. Dan hari ini komunisme bangkit lagi. Cina semakin masif, Korea semakin masif, narkoba ini semakin masif di mana-mana. Kalau dulu narkobanya itu diproduksi dengan cara yang agak susah, kalau sekarang dengan cara dihirup dan diisep-isep saja sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian korupsi nih luar biasa. Inilah perang kita semua. Inilah musuh kita semua. Sepakat? Musuh kita adalah korupsi. Sepakat? Musuh kita adalah narkoba. Sepakat? Musuh kita komunisme baru. Sepakat? Musuh kita adalah demokrasi yang semu. Sepakat? Dan musuh kita adalah mereka-mereka yang menghancurkan negara kita. Benar nggak? Yang menghancurkan Aceh kita. Oke, next. Oke, jadilah generasi pencari susui, bukan pemuda yang pemaki-maki. Ini teman saya ya, di Bandung. Beda tipis kami. Ya, agak ganteng dia lebih banyak. Oke, ini teman yang sekarang jadi wali kota di ini. Oke, next. Ridwan Kamil namanya. Pendidikan penting nih. Kunci terhadap ini semua adalah pendidikan. Makanya kita mendesak kalau bisa. Ini Pak Aswad, ini rata-rata nih adik-adik ini korban konflik semua nih. Karena di usia-usia konflik pada saat itu, di masa konflik mereka masih baru lahir dan muda-muda. Kita sebagai generasi korban konflik wajib mendapatkan pendidikan yang gratis SD, SMP, SMA, S1 dan S2. Itulah perjuangan kita. Insya Allah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. BYU. Oh ya, oke, next. Ya, apa kita punya generasi yang punya mimpi? Ini yang terjadi hari ini. Banyak generasi yang tidak punya mimpi. Banyak generasi yang tidak punya visi. Training ini akan melahirkan generasi-generasi yang punya target. Ingat deh, mimpi tidak mahal, mimpi tidak dosa, mimpi tidak masuk penjara. Jadi bermimpilah setinggi-tingginya. Oke, next. Nah, next. Oke, next. Saya percepat. Next lagi. Next lagi. Oke, ini yang akan kita coba targetkan. Orang-orang yang bergabung di SPM, orang yang punya masa depan, memiliki kreativitas yang tinggi, disiplin yang kuat, strategis dan visioner. Ya, oke, next. Nah, para pembawa perubahan, Facebook, pendiri Facebook, Twitter, Instagram, pendiri Tokopedia, Gojek dan sebagainya, ya kan? Ini yang sangat penting. Mudah-mudahan ke depan keluar dari ruangan ini akan ada yang disebut dengan adekaknah.com. Amin. Kok ketawa? Jangan anggap remeh deh. Pizza spaghetti nggak laku di Aceh. Adekaknah, habis. Oke, next. Nah, ini yang akan menjadi target kita yang memiliki kecerdasan komunikasi. Teman-teman nanti yang bergabung di SPMA, kita akan memiliki pelatihan bahasa Inggris. Di Banda Aceh sudah kita buka rumah bahasa, bukan hanya bahasa Inggris tapi ada 8 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Jepang, Rusia dan bahasa Jerman. Itu insya Allah akan kita buka di Pidijaya. Kemudian kecerdasan terhadap leadership dan karakter building. Mudah-mudahan nanti kita punya sekolah SPMA di sini, toko atau kantor atau dalam bentuk gedungnya, di mana kalian bisa belajar leadership dan karakter building. Insya Allah kita akan bawa pulang motivator-motivator nasional untuk datang ke Pidijaya memberikan training buat anak-anak muda. Amin. Selanjutnya kecerdasan terhadap penguasaan politik dan hukum supaya kita tidak terjebak dalam hukum, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual quotient, dan yang terakhir adalah kecerdasan entrepreneur. Ini yang sangat penting. Jadi sukses di dalam politik dan hukum, sukses dalam bidang komunikasi, sukses dalam bidang leadership character building, sukses dalam bidang spiritual quotient. Artinya apa? Bahasa Inggrisnya pintar, bahasa Arabnya bisa sedikit-sedikit, karakter dan leadershipnya itu luar biasa, retorika public speakingnya dia hebat, kemudian dia juga berani berbicara di depan publik, bahkan dia cerdas mencari solusi, kemudian dia juga menguasai politik dan hukum, ya, dalam berdebat dia memahami politik dan hukum, kemudian yang keempat dia ibadahnya kuat, sholatnya tidak putus dan sebagainya. Yang kelima, waktu bayar kopi dia kuat, untuk anggarannya dia bisa bayar kopi. Entrepreneur saya kuat. Oke, inilah yang menjadi cita-cita kita di SPMA. Mudah-mudahan kalian menjadi alumni-alumni yang berharap 5 kecerdasan ini dikuasai. Oke, next. Nah, ini acara kita sampai sore. Kita habis ini akan kita dengarkan pemaparan dulu dari Ibu BNK dulu ya. Kita mau tahu Bu, di Pidijaya ternyata narkoba seperti apa, beliau akan paparkan. Tapi kita sudah katakan bahwa narkoba itu udah ketar-ketir. Nanti dilanjutkan oleh dari perwakilan Dandim. Kita ingin katakan bahwa wawasan kebangsaan harus kita tanamkan karena ini menyangkut dengan nasionalisme kita di saat globalisasi yang semakin marak dan semakin menghancurkan negara-negara seperti negara-negara ketiga dan negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.
Dari Kapolres ada yang mewakili Pak? Ya, mohon dipaparkan kesadaran hukum kita Pak, bagaimana anak-anak muda menjadi generasi-generasi yang sadar hukum, tidak melanggar hukum. Karena hari ini di penjara adik-adik sekalian, 99% anak muda. Benar Pak ya? Di penjara hari ini yang kena narkoba 90%, bahkan 99% anak muda. Yang kena narkoba di penjara, bahkan yang hari ini ketangkap mesum, anak muda. Gitu. Yang dicambuk, anak muda. Yang kena menjadi pelaku kriminal, bahkan melakukan illegal lodging dan sebagainya juga anak muda. Dan yang terakhir nanti kita akan masuk mulai dari leadership, karakter building, kemudian masuk kepada materi leadership skill, masuk kepada materi social leadership, political leadership, dan leadership action. Dan ingat, di luar sana banyak anak-anak yang putus sekolah, apa yang harus kita lakukan? Di luar sana anak-anak yatim yang harus kita selamatkan. Di luar sana ada anak-anak yang cacat yang membutuhkan kursi roda yang harus kita selamatkan dan sebagainya. Kita keluar dari sini insya Allah ada target dan kerja-kerja bersama insya Allah. Mudah-mudahan banyak rumah-rumah duafa yang insya Allah akan dibangun oleh alumni SPFA, kursi-kursi roda yang akan dibangun oleh alumni SPFA, kemudian juga sekolah-sekolah dan pendidikan yang akan kita bagi ilmu kita buat mereka-mereka itu. Jadilah generasi yang memiliki kepekaan sosial, kepekaan politik, kepekaan hukum, kepekaan ekonomi, dan kepekaan terhadap kebangsaan. Terima kasih. Selanjutnya kita minta kepada ibu kita, Ibu Nur. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu Nur. Ibu udah punya cucu ya? Sudah, jadi mohon maaf ibu ini udah punya cucu, jangan ngelirik-ngelirik, jangan minta nomor WhatsApp. Kita minta kepada Bu Nur, mari kita dengarkan 10 menit Bu ya? Kebanyakan? Oh sedikit, oke kalau bisa kita kasih waktu 11 menit. Oke, 15 menit. Kepada Bu Nur, waktu dan Pak Ibu silakan.